Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya kita lanjutkan untuk aplikasi penulisan latar belakang. Di sini ada contoh dari bimbingan saya juga ya. Saya akan mencoba untuk menguraikan bagaimana sih penulisan latar belakang yang baik. Ya. Sudah saya buatkan video sebelumnya tentang komponen-komponen dari latar belakang. Silakan cek pada kolom deskripsi. Sudah saya lampirkan linknya. Nanti bisa berkunjung ke sana terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa kembali lagi ke video ini untuk memperdalam lagi apa sih yang dimaksud dengan latar belakang. Baik, langsung saja ya kita identifikasi di sini. Oke, baik, saya rasa segini cukup ya. Oke. Nah, faktor utama judul ini atau penelitian ini itu hubungan interaksi orang tua terhadap kenakalan remaja, ya. Nah, jadi akan membahas tentang interaksi orang tua, otomatis berpacu pada keluarga terlebih dahulu, kemudian membentuk suatu interaksi orang tua dengan remaja, kemudian remaja ini menjadi proses peralihan seperti itu, menjadi inti dari latar belakang. Nah, dari remaja ini akan mengalami kenakalan-kenakalan, perubahan-perubahan, ya, salah satunya adalah kenakalan remaja, dan ini berpengaruh nggak pada atau interaksi orang tua ini akan mempengaruhi nggak kenakalan remaja ini. Interaksinya baik, kenakalan remajanya turun, atau sebaliknya. Nah, itu akan menjadi latar belakang yang bagus dalam penelitian ini. Kita uraikan pada video kali ini. Baik, langsung saja. Nih, faktor utama dalam pembentukan karakter anak selain dari lingkungan sosial dan teman sebaya adalah keluarga. Titik, harusnya di sini titik ya, karena kalau tidak nanti akan terlalu panjang kalimatnya dan tidak efektif. Oke, seperti video sebelumnya, ini akan menjadi kalimat utama ya, yang saya blok ini akan menjadi kalimat utama yang nanti di kalimat-kalimat selanjutnya adalah memperkuat kalimat inti ini. Oke, baik. Kemudian di sini dijelaskan adalah keluarga. Kemudian keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Nah, menurut Putri 2015. Nah, saya rasa ini kalimat yang sesuai. Oke. Nah, baru masuk ke peran keluarga merupakan unit komunitas yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan anak sehari-hari. Sikap dan perilaku anak terhadap masyarakat pun tergantung bagaimana proses interaksi dengan keluarganya, lebih tepatnya orang tuanya. Nah, ini bagus data ini, tapi ini menurut saya kurang tepat karena tidak ada referensinya. Oke, karena ini tidak ada referensinya, jadi dia masih bersifat opini. Opini dari si penulis. Bagaimana agar tidak menjadi opini? Cari yang namanya referensi. Oke, ini akan saya kasih masukan agar ada perubahan ya. Oke, di sini cari referensinya. Sebentar ya. Kita blok, kita komen. Oke. Nah, ini cari referensi agar semakin kuat ya, semakin kuat. Oke. Jangan opini ya. Opini itu pendapat penulis. Itu tidak baik kalau dia dimasukkan di latar belakang suatu karya ilmiah, itu skripsi dan lain sebagainya. Harusnya dia ada citasi ataupun ada referensi yang dia itu diambil dari buku, dari jurnal, dari artikel dan lain sebagainya. Lebih kuat dari penelitian ya, dari jurnal ataupun artikel. Kalau dari buku kurang begitu kuat tapi tidak masalah dimasukkan ya.
cari yang dia mutakhir. Mutakhir itu berapa? Ada yang bilang 5 tahun terakhir, ada yang bilang 10 tahun terakhir. Saya pegang yang 10 tahun terakhir ya. Jadi sekarang 2021, berarti referensinya sebisa mungkin terakhir adalah 2011. Oke, kita lihat ya. Nah, interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola ya. Ini typo silakan diperbaiki. Pola tingkah laku remaja terhadap orang lain dalam masyarakat. Oke, kemudian nah, berarti inti dari paragraf ini akan membahas tentang interaksi di dalam keluarga. Oke, kita lihat. Peran dan tanggung jawab orang tua sangat besar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Nah, ini kata siapa, ya kan? Sebisa mungkin setiap kalimat itu, kalimat penjelas ya, terutama itu ada referensinya. Oke, ini dari siapa? Pak, ini sudah ada nih di bawahnya menurut Adah dan Aris. Nah, ini koma ya, harusnya koma. N, ini harusnya dan aja. Kalau Indonesia gunakan Indonesia, kalau Inggris gunakan Inggris ya. Jangan dicampur adukan. Kalau memang dia bahasa serapan atau bahasa Inggris, silakan italikkan. Oke. Nah, baik. Selanjutnya di sini, ini adalah peran dan tanggung jawab orang tua sangat besar. Ini bagus. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial anak pertama kali ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga melalui aturan-aturan, sikap, dan tindakan yang dilihat oleh anak dari orang tua di dekatnya. Oke, bagus. Ini tidak masalah. Sudah ada sudah ada referensinya, bagus. Nah, selanjutnya nih, pentingnya kehadiran orang tua sehingga dapat bertanggung jawab penuh dalam perkembangan anak di usia remaja. Oke, berarti kesimpulannya adalah kehadiran orang tua itu sangat penting ya pada usia remaja. Kita lihat di sini, harusnya paragraf selanjutnya itu membahas tentang pentingnya kehadiran orang tua. Tapi kita lihat nih, setiap pola pengasuhan harus memberikan rasa nyaman. Oke, ini mau membahas tentang kehadiran atau pola asuh, ya, itu berbeda, ya. Oke, saya tandai di sini. Silakan nanti tambahkan ya. Nah, dari pola asuh atau kehadiran ini, dia itu mana yang mau dibahas? Kalau menurut saya, paragraf ini yang saya blok ini, kalimat ini itu akan membahas tentang kehadiran orang tua itu sangat penting di situ. Makanya di sini dijelaskan paragraf ini. Jadi kehadiran orang tua itu penting dikarenakan proses perkembangan remaja misalkan, perkembangan remaja. Oke. Nah, nanti dimasukkan di sana ya. Nanti dimasukkan di sana data ataupun referensi atau penelitian sebelumnya. Oke, nah nanti bisa dimasukkan di sana. Oke. Referensi. Nah, data atau referensi penelitian sebelumnya ini akan dimasukkan di dalam paragraf ini akan menjadi kuat. Ya, ini silakan direvisi, ditambahkan. Karena kalau langsung masuk kepada pola pengasuhan itu berbeda. Oke. Nah, baru misalnya kehadiran orang tua akan mempengaruhi proses pola asuh misalnya. Ya, atau kehadiran orang tua akan berdampak pada pola asuh kepada remaja tersebut misalnya. Nah, itu baru masuk kepada paragraf selanjutnya terkait dengan nih. Setiap pola pengasuhan harus memberikan rasa nyaman, tetapi juga diperkuat dengan batasan norma-norma yang menghindarkan remaja pada perilaku penyimpangan. Nah, baru masuk ke sini. Ya. Nih.
Nih, pola perilaku yang menyimpang. Kemudian batasan tersebut sejatinya bukan bermaksud membuat remaja terkekang, namun justru membuat remaja merasa terlindungi. Oke, ini sumbernya dari mana? Fokus ini kalimat, tapi saya rasa ini belum kuat karena tidak ada referensi atau sumbernya. Oke, baik. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Han dan Lian 2012 mengatakan dengan adanya interaksi yang baik antara ayah dan anaknya akan menyebabkan interaksi mutualisme ataupun timbal balik yang baik juga antara anak dan ayahnya, sehingga tidak memberikan peluang akan terjadinya kenakalan pada remaja. Oke, saya apresiasi penelitian ini sudah bagus, sudah dimasukkan di latar belakang. Nah, harapannya di setiap kalimat ada penelitian sebelumnya, artikel sebelumnya, atau kata ahli dan lain sebagainya dengan referensi yang jelas. Oke, ini contoh yang baik penulisan. Oke, baru masuk. Bentuk interaksi tersebut diantaranya ada komunikasi yang lancar, ada kesamaan ide, artinya saling memberi, saling menerima yang ditandai dengan saling pengertian, saling percaya, mencintai, dan memberi semangat dalam meraih prestasi belajar. Ya, ini dan ya. Kalau kita pakai dan aja, ini ada komanya. Oke, nanti pelajari dan baca cara kutipan atau citasi, ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah orang tua yang pengertian dan percaya sepenuhnya dengan remaja adalah bentuk interaksi yang baik. Nah, oke, kesimpulannya kan ini nih, interaksi yang baik antara remaja dengan orang tua. Ya. Nah, harusnya di bawah ini akan membahas tentang interaksi orang tua dengan anak remaja. Itu seperti apa? Kalau dikatakan baik, kalau dikatakan tidak baik, itu seperti apa? Dikatakan baik, itu bagaimana? Dikatakan tidak baik, itu bagaimana? Nah, ini harus jelas dan diberikan referensinya, ya. Oke, maksudnya referensi ya. Oh, kalau interaksi baik itu seperti ini, itu dari mana sumbernya? Oh, dikatakan tidak baik itu seperti ini, itu dari mana sumbernya? Seperti itu ya. Itu akan lebih baik ya. Nah, selanjutnya salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah perjuangan untuk mendapatkan otonomi. Oke. Baik. Ini juga sudah bagus, tapi dia tidak ada kejelasan dari mana didapatkan sumber ini. Oke. Nih, ini kan akan membahas bahwa remaja yang mempengaruhi relasi dengan orang tua itu akan mendapatkan otonomi. Jadi hubungan yang baik antara orang tua dengan remaja itu akan mendapatkan otonomi, baik secara fisik ataupun psikologis. Nah, ini sumbernya mana akan lebih baik dituliskan dan lebih kuat nanti penjelasannya. Oke? Nah, selanjutnya adalah karena remaja meluangkan lebih sedikit waktunya bersama orang tua dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oke, ini EYD dipahami ya, huruf besarnya di mana, huruf kapitalnya yang mana, dan mana saja yang harus digunakan ya. Jangan sampai nanti tidak baik penulisan. Oke, dan ini harus referensinya referensi yang mutakhir yang tadi saya sampaikan ya, 10 tahun terakhir ataupun 5 tahun yang lalu. Oke, karena remaja meluangkan lebih sedikit waktunya bersama orang tua dan lebih banyak menghabiskan. Oke, ini bagus ya. Oke. Nah, selanjutnya, maka dari itu orang tua diharuskan sebisa mungkin untuk dapat menjaga komunikasi
berinteraksi setiap hari dan mengarahkan remaja kepada kreativitasnya ataupun bakatnya. Nah, ini oke, ini sarannya, tapi dia dari mana sumbernya, ya kan? Oke, ini sudah bagus nih, sudah dapat benang merahnya, tapi dia tidak tahu sumbernya dari mana, jadi nggak jelas sumbernya mana, ya kan? Nanti akan jadi bumerang kalau tidak ada sumbernya. Ini sudah bagus penulisan yang saya blog ini. Maka dari itu, orang tua diharuskan sebisa mungkin untuk dapat menjaga komunikasi, berinteraksi setiap hari, dan mengarahkan remaja kepada kreativitasnya ataupun bakatnya. Nah, sumbernya mana? Baru nih masuk pada interaksi orang tua. Yang dimaksud di sini ialah hubungan atau relasi antar remaja dengan orang tua berlangsung secara timbal balik dan kedua belah pihak berperan secara aktif. Oke, ini sudah bagus. Oke, orang tua harus mempunyai pendekatan khusus kepada anak agar anaknya mendengarkan dan mau melaksanakan nasihatnya supaya tidak mendekati perbuatan yang tidak diinginkan. Saya rasa perlu ada satu paragraf lagi yang menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua. Ya, jadi di sini nih saya beri contoh. Di sini harus ada kesimpulan terlebih dahulu, ya. Kesimpulan bahwa hubungan orang tua dan anak remaja yang baik itu adalah saling melengkapi atau saling yang berperan aktif, ya. Ini saling berperan aktif. Oke. Nanti bisa ditambahkan atau bisa dikembangkan lebih lanjut lagi terkait dengan kalimat SPOK-nya. Oke, SPOK-nya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, ya. Sehingga di sini nanti bisa saling berperan dan juga aktif satu dengan yang lainnya. Nah, baru paragraf di bawahnya membahas tentang hubungan orang tua dan anak remaja yang aktif itu seperti apa, ya. Dikasih contoh seperti apa, diberikan contoh dari artikel ataupun jurnal ataupun penelitian terdahulu. Oke, nah baru kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya adalah orang tua perlu pendekatan yang baik, ya. Kesimpulan adalah orang tua perlu pendekatan yang baik. Nanti diperhatikan saja di sana, oke, dicek saja di sana. Terus orang tua harus mempunyai pendekatan khusus. Nah, nih kesimpulannya orang tua perlu pendekatan yang baik dan bersifat individu untuk masing-masing anak. Bersifat individu untuk masing-masing anak, ya kan? Untuk masing-masing anak remaja. Nah, baru di bawahnya masuk nih. Orang tua harus mempunyai pendekatan. Oke, masuk ke paragraf ini. Oke. Nah, ini sudah bagus nih. Ini disatukan saja. Oke, disatukan saja. Disatukan saja. Oke. Ya, oke, sebentar ya. Baik. Nah, di sini kan jelas nih, ini yang warna merah ini disambung saja menjadi satu paragraf, ya. Mulai dari ini masuk ke paragraf ini. Ya, di sini sampai dengan ini yang saya blok ini silahkan jadikan satu paragraf yang membahas tentang pendekatan yang baik atau orang tua itu bersifat untuk apa namanya,
pendekatan orang tua itu bersifat individu untuk anak-anaknya. Jadi di sini akan berbeda, anak remaja dengan anak balita itu pasti pendekatannya berbeda. Anak laki-laki, anak perempuan atau remaja putri, remaja laki-laki juga pendekatannya pasti berbeda. Nah, itu dimasukkan di dalam sini. Oke, yang saya blok ini, yang saya merahin ini. Oke. Baru nih, nanti kesimpulannya adalah pendekatan itu kan tujuannya agar anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, ya kan? Nah, baru masuk ke bawah paragraf ini, remaja melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kesenangannya. Oke. Nah, tapi harus ada kalimat pembuka dulu di sini. Oke. Kalimat pembuka yang membahas tentang perbuatan remaja yang tidak diinginkan. Ini harus ada kalimat pembuka dulu di sini. Ya, saya coding. Harus ada kalimat pembuka di sini baru membahas tentang remaja melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kesenangannya, dan tidak mau diatur misalnya, dan tidak mau diatur. Nah, tapi ini harus ada sumbernya dulu ya, yang saya ketambahkan. Kalau memang menurut Kholidah ada, tidak masalah, tapi kalau tidak ada ditambahkan ya. Nih. Baik, selanjutnya remaja mulai memiliki suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, suatu perasaan bahwa ia adalah manusia yang unik. Nah, ini dari mana sumbernya? Bagus sih kalimatnya, tapi dia tidak ada sumbernya. Oke. Oke. Aduh, sumbernya mana ini? Oke, dituliskan di sini ya. Nih, remaja mulai memiliki suatu perasaan yang unik. Ini kata siapa? Oke, sumbernya mana? Ya. Oke. Nah, selanjutnya akan tetapi karena masa peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa di satu pihak dan kepekaannya terhadap perubahan sosial dan historis di pihak lain, maka selama tahap pembentukan identitas ini, seorang remaja mungkin merasakan penderitaan paling dalam seperti merasa terisolasi, hampa. Oke, akan tetapi karena masa peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak, oke, ini terlalu panjang ya menurut saya kalimatnya. Ini kan satu kalimat nih. Ini dirubah menjadi dirubah menjadi 3 kalimat. Oke. Silakan untuk proses pembuatan kalimat efektif. Ya. Cukup jelas ya. Oke, kalau kurang jelas silakan tanyakan pada kolom komentar. Kemudian pada masa ini remaja harus dibimbing dan diarahkan agar tidak masuk ke pergaulan teman yang menjerumuskan pada kenakalan remaja. Oke, nggak masalah. Kalau memang ini perlu pada masa ini remaja harus dibimbing dan diarahkan, oke. Nah, tapi di sini harus dijelaskan terlebih dahulu pergaulan yang mengarah kepada kenakalan remaja dapat terjadi pada remaja manapun misalnya, ya kan? Nah, baru menurut Sarwono kenakalan remaja. Nah, ini adalah kalimat utama dalam paragraf ini, ya kan? Saya kasih. Ini adalah kalimat utama dalam paragraf ini sehingga harus diperjelas di sana. Oke? Nah, sebisa mungkin menurut Sarwono itu tidak bisa atau diusahakan jangan menjadi awal paragraf.
menurut WHO, menurut Sarwono, menurut BKN dan lain sebagainya itu jangan menjadi awal paragraf, ya. Oke. Kenakalan remaja adalah perilaku. Oke, sedangkan kecenderungan kenakalan remaja dipahami sebagai perilaku yang mengarah pada tindakan melanggar norma sosial, melawan status. Oke. Oke. Nah, saya rasa ini terlalu banyak kalau dia itu hanya dari satu referensi. Tambahkan referensinya, saya rasa sudah bagus isinya, tapi referensinya masih kurang. Oke, tambahkan referensi kembali agar semakin kuat. Ya. Oke, lalu di sini ada kesimpulan harusnya. Oke, ini titik dulu, baru kesimpulan. Atau dapat disimpulkan bahwa remaja mengalami kenakalan remaja atau apalah, nanti coba dicek kembali ya kesimpulan ini. Saya rasa nanti bisa dikembangkan dan bisa dipahami lebih detail lagi ketika nanti sudah cukup jelas apa yang harus dituliskan. Oke, selanjutnya nah ini nih, tahun ini tuh jangan jadi awal ini. Jadi jangan jadi awal paragraf, ya. Oke. Cukup jelas ya? Oke, jangan jadi awal. Baik. Nah, ini tahun 2014 dan lain sebagainya itu jangan menjadi awal di paragraf. Sebisa mungkin ada kalimat pembuka terlebih dahulu. Ya, kalimat pembuka. Tentang apa? Tentang paragraf, tentang apa ya? Tentang kesimpulan sebelumnya, kesimpulan paragraf di atas, paragraf sebelumnya. Sehingga nanti tahun 2014 terjadi kasus kekerasan misalnya. Nah, itu akan lebih cantik ya, akan lebih cantik, akan lebih bagus ketika dibaca oleh pembaca, oleh orang yang baru atau oleh orang yang tertarik pada tulisan Anda seperti itu ya. Oke. Tahun 2014 terjadi kasus kekerasan. Oke, nih. Nah, baru dijelaskan contoh-contohnya hasil survei BNN. Ini kepanjangannya apa ya? Kepanjangannya apa? Karena baru pertama kan ini ya. Belum ada, di atasnya kan belum ada. Oke, ini Indonesian Review sebisa mungkin italic ya. Karena bahasa serapan. Nah, selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 4 juta jiwa dan 27,32% dari populasi tersebut merupakan pelajar. Oke, bagus ini data ini. Ya, data ini sudah bagus, data ini sudah cukup representatif. Oke, selanjutnya hasil survei, ini survei iya, survei. Oke, maaf. Oh, sorry. Ini survei. Hasil survei yang dilakukan oleh Komnas PA. Ini kepanjangannya apa? Ya, kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa? Oke, jangan sampai ada kata siluman, tahu-tahu datang, nggak tahu kepanjangannya apa. Ya. Oke. Menunjukkan bahwa dari sekian responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar, 62,7% pelajar putri diketahui sudah tidak perawan. Oke, ini datanya. Sumbernya ya, Hana. Kemudian fenomena kenakalan remaja terjadi hampir di setiap daerah, tidak terkecuali di wilayah Tangerang, Banten. Oke. Wakil Ketua Dewan Pendidikan. Oke, saya rasa ini tidak perlu di-delete saja ya. Oke, nih. Ini tidak perlu di-delete saja.
delete saja. Oke. Nah, ada pula aksi puluhan remaja melakukan aksi brutal. Oke, ini juga tidak perlu, delete saja. Oke, saya rasa ini data-data ini tidak perlu, delete saja ya. Atau kalau nggak disimpan dulu untuk referensi ya. Ini juga sama ya, disimpan saja dulu. Kalau memang nanti saya rasa tidak perlu, ya udah delete saja. Delete. Nah, oke, ini sudah di-delete. Oke, baru berdasarkan observasi dan studi lapangan di kelurahan. Oke, ini cek EYD. Cek EYD. Peneliti menemukan fakta bahwa kebanyakan dari orang tua yang bekerja sebagai pekerja kantoran atau PNS tidak memiliki banyak waktu di rumah sehingga komunikasi dan interaksi emosional yang terjalin antara orang tua memberikan fasilitas berupa materi agar anak tidak sedih ketika orang tua pergi. Oke, baik. Ini sudah bagus dengan ada data yang ada di lapangan, tapi dia itu ditambahkan dengan sumbernya, ya. Ditambahkan dengan sumbernya. Maksud saya ditambahkan dengan sumbernya adalah selain dari observasi dan studi lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, itu diperkuat dengan adanya sumber referensi yang menguatkan data yang diperoleh dari studi lapangan. Misalnya, di lapangan mengatakan bahwa orang tua yang bekerja sebagai PNS dan tidak memiliki banyak waktu sehingga dia memberikan materi saja. Itu juga sebisa mungkin dia ada referensinya, ya. Oke. Kesibukan pekerjaan orang tua menjadi penyebab utama remaja lebih memilih teman sebagai teman keluh kesahnya. Nah, ini kan kesimpulan yang diinginkan, ya kan? Nah, ini harusnya dikasih bold atau dikasih bukan bold ya, dalam artian dikasih penjelasan kalimat penjelas lebih banyak. Oke. Yang saya kuning ini nggak bisa ya. Sebentar. Oh, bisa. Yang saya kasih kuning ini harusnya dia lebih menjelaskan atau diberikan kalimat penjelas. Kenapa sih banyak remaja memilih temannya untuk berkeluh kesah dibandingkan orang tuanya misalnya. Nah, itu harus ada penjelasannya, oke? Sehingga pergaulan teman yang tidak baik akan berdampak negatif pada remaja tersebut. Oke? Seperti itu, ya. Ini tidak perlu di bold semua, tidak perlu di bold, tidak perlu di caps lock, ya. Cukup di yang depan-depan saja yang caps lock, ya. Oke, saya rasa itu saja. Silakan identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat. Silakan cek di video saya yang lain. Di sana sudah saya jelaskan juga. Dan silakan konsul selanjutnya di bab 2 dan bab 3 ya. Tinggal disatukan karena memang sudah saya berikan waktu untuk menyelesaikan bab 2 dan bab 3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya dan semoga diperlancar untuk skripsinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.